Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA pada saat ini. Dan marilah kita bersama-sama memulai ibadah PA kita saat ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 239. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Pinuji Tansah. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA. Dan kami percaya Tuhan juga beserta kami, ada di tengah-tengah kami untuk menuntun, memberkati di sepanjang jalannya ibadah PA yang kami lakukan saat ini. Ya Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan menerangi hati dan pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan, juga akan sharing bersama terkait kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama, ini bisa kami pahami dengan baik serta bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 223, bait 1 dan bait yang keempat, Gumebyar. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 kita baca ayat 17 sampai dengan ayat 26. Akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan
dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara terkait pertobatan, itu selalu dikaitkan dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dan fokus ketika melakukan pertobatan adalah seringkali hanya pada dosa yang dilakukan. Tetapi sebenarnya pertobatan itu bukan hanya sekedar terkait dosa. Tetapi di dalam pertobatan itu juga kita menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, itulah yang juga harus disadari, bahwa melalui peristiwa pertobatan, bahwa ketika seseorang bertobat dari kesalahannya, selain dirinya memperbaiki diri atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan, tetapi juga di situ kita bisa merasakan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Nah, inilah yang seringkali dilupakan, bahwa pertobatan itu hanya fokusnya mengakui dosa, menyadari kesalahan, tetapi lupa bahwa di dalam setiap kita bertobat dari kesalahan kita, ada Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena pertobatan kita semuanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memiliki Allah yang penuh kasih. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa kesempatan kita untuk bertobat itu adalah kesempatan indah yang diberikan oleh Tuhan dan menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Nah, inilah yang penting untuk bersama-sama kita sadari, kita hayati di dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya perkara saya salah, saya berdosa, kemudian saya bertobat, dan kemudian selesai. Tidak hanya sebatas itu, tetapi ketika kita salah, ketika kita menyadari kesalahan kita, bahkan dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat kepada Tuhan, nah disitulah ada kasih Tuhan yang luar biasa, yang juga menerima pertobatan kita. Dan bahwa melalui pertobatan kita itu, beban yang kita tanggung itu sudah diambil alih oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Nah, inilah yang penting. Dan juga yang ada di dalam bacaan kita saat ini, yang juga merupakan bagian dari khotbah Petrus di Serambi Salomo. Di sini Petrus juga mengajak orang banyak waktu itu untuk bertobat dari kesalahannya. Petrus juga menyadari seperti yang tertulis di ayat 17 tadi, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi Petrus pun menyadari bahwa perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu juga merupakan wujud dari ketidaktahuan, wujud dari mungkin mereka tidak sadar akan apa yang mereka lakukan. Dan disinilah kemudian di dalam khotbahnya ini, Petrus kemudian mengajak kepada orang banyak untuk menyadari kesalahannya. Makanya tadi di ayat ke-19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, kata-kata Petrus ini mengajak orang banyak untuk menyadari dosanya dan kemudian bertobat dari dosanya,
supaya dosanya dihapuskan. Nah, dari sini kembali kita bisa melihat bahwa betapa besarnya kasih Allah. Bahwa setiap orang yang sadar, setiap orang yang bertobat, dosanya akan dihapuskan. Nah, inilah yang kemudian harus kita sadari juga melalui bacaan kita saat ini. Bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus ini bukan hanya sekedar menghakimi manusia. Hei manusia, kamu berdosa. Hei manusia, kamu itu penuh kesalahan. Hei manusia, kamu harus bertobat. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi Petrus juga melalui khotbahnya ini juga mengharapkan manusia juga menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Nah, disinilah penekanannya. Jadi bukan hanya sekedar penekanan bahwa manusia berdosa harus sadar dan harus bertobat, tidak. Tetapi juga kesadaran dan pertobatan itu memunculkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan juga di ayat yang ke-25, saya ulangi, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, inilah tujuan akhirnya, harapannya dengan semua orang manusia yang mengenal Tuhan, kemudian bertobat, sadar dan bertobat, kemudian merasakan kasih Tuhan, bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang banyak, sehingga nanti semua orang bisa merasa terberkati karena keberadaan kita. Nah, disinilah yang dimaksud tadi keturunan Abraham itu bukan hanya sekedar keturunan darah. Tetapi keturunan Abraham ini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang masuk di dalam bagian karya keselamatan, yang di dalam kehidupan kita, di dalam masa kita saat ini, yang disebut keturunan Abraham itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang juga menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Bukan hanya keturunan berdasarkan darah, tetapi juga berdasarkan iman dan keyakinan kepada Kristus Sang Juru Selamat. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini yang kemudian diwartakan oleh Petrus, dikhotbahkan oleh Petrus, diceritakan oleh Petrus kepada orang banyak, supaya kemudian orang banyak bisa mengenal kasih Kristus. Supaya kemudian orang banyak menyadari bahwa Kristus punya kasih yang luar biasa besar kepada manusia. Sehingga kemudian manusia bisa menjalani hidupnya dengan penuh damai sejahtera. Nah, jika kita tarik di dalam kehidupan kita saat ini, saya dan panjenengan semua, kita semualah, saya rasa tidak pernah lepas dari dosa. Selalu saja ada perbuatan salah, selalu saja ada kekeliruan-kekeliruan yang mungkin kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi juga selalu terus kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk menyadari kesalahan kita. Bahkan Tuhan pun mengajarkan, kalau kita mengampuni orang, dikatakan di dalam firman Tuhan, harus mengampuni 7 kali 77 kali. Harus sempurna mengampuni Tuhan. Kenapa Tuhan berfirman seperti ini? Karena Tuhan pun sempurna di dalam mengampuni setiap manusia. Dan itulah ciri khas Tuhan. Penuh kasih kepada setiap orang yang mau menyadari segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana cara kita memandang Allah? Siapa Allah yang kita kenal? Nah, melalui bacaan kita saat ini, kita diajak untuk mengenal Allah. Siapa Allah kita? Yaitu Allah yang penuh kasih. Siapa Tuhan kita? Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyadari dan untuk bertobat dari segala kesalahannya, sehingga mereka menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita sadari juga di dalam kehidupan kita. Apalagi di masa Advent ini, di dalam kita merayakan hari Natal meskipun tidak seperti biasanya. Tetapi bahwasanya kita sadar, kita harus mengingat bahwa kasih Allah begitu luar biasa di dalam hidup kita. Bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Kelahiran Yesus ini adalah wujud kasih Tuhan kepada manusia, yang memberikan pengampunan kepada setiap manusia tanpa ada batas. Hingga dirinya sendiri harus menderita mati demi dosa manusia. Nah, inilah kasih Tuhan. Dan mari kita bersama-sama
memasuki Natal ini, menghayati Natal ini meskipun tidak seperti biasanya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi mari kita sadari bahwa yang tidak pernah berubah dari Tuhan adalah kasih-Nya yang luar biasa kepada kita semua. Dan itu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam kesempatan PA ini, silahkan bisa sharing bersama-sama dengan keluarga terkait apa wujud nyata kasih Allah yang sudah Anda rasakan, baik di dalam hidup Anda pribadi ataupun di dalam hidup berkeluarga. Saya ulangi, apa wujud nyata kasih Allah yang sudah Anda rasakan, baik di dalam kehidupan Anda secara pribadi ataupun di dalam kehidupan berkeluarga. Silahkan sharing, saling menguatkan, saling menopang, sehingga kita kemudian semakin menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua umat kepunyaannya. Dan selamat menyongsong Natal, dan kiranya kita melalui Natal saat ini meskipun tidak sama dengan yang sebelumnya, tetapi kita tetap bisa menyadari kasih Allah yang luar biasa besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 451. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga, Sumangga Prokadang. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur atas kesempatan indah yang sudah kami rasakan pada saat ini di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam kami berupaya menghayati betapa besarnya kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Kami meyakini bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa besar terhadap kami semua umat kepunyaan Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan itu juga tercurah bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit yang dialami, kami meyakini, kami mempercayai bahwa Tuhan tetap campur tangan. Bahwa kasih Tuhan selalu ada, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami bisa kembali pulih menjalani kehidupannya dengan baik. Dan kasih Tuhan itu jugalah yang kami harapkan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, kami bisa menjalani seluruh aktivitas pekerjaan kami juga dengan lancar. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, khususnya warga jemaat GKJW Mojosari, mulai Blok Efrata, Galilea, sampai dengan Pandan Ngoro.
Kami percaya Tuhan memberkati mulai warga anak sampai dengan warga dewasa. Di dalam situasi pandemi ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kekuatan sehingga tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan gereja di dalam masa Natal ini ya Bapa, kami juga percaya Tuhan memampukan kami untuk terus kami bisa melakukan kegiatan dengan baik, meskipun kami juga harus menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan, keamanan kami bersama di dalam situasi pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi yang tidak mudah dengan tantangan, godaan, cobaan di tengah-tengah bangsa ini, kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami untuk tetap memimpin bangsa ini dengan baik, dengan jujur dan adil, sehingga semua warga negara juga bisa merasakan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk para tenaga medis, aparat TNI, Polri, dan juga semua relawan yang memiliki tanggung jawab yang besar di dalam situasi pandemi ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga mereka semua tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan juga menjalani segala tanggung jawabnya dengan baik pula. Ya Bapa, kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya hidup kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, memohon, serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.